Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Kolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Oke Sobat Healthies, kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi isolasi terpusat dan isolasi mandiri. Kali ini sudah datang bintang tamu kita, yaitu seorang penyintas COVID-19. Beliau adalah Ibu Nadel. Assalamualaikum Bu Nadel. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, udah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah seizin Allah. Alhamdulillah. Kita cerita-cerita nih Bu ya, sebagai penyintas COVID-19 nih ya Bu ya. Kemarin gimana Bu? Kapan Ibu terkonfirmasi positif COVID-19? Ya. Saya terkonfirmasi positif COVID-19 itu tepatnya tanggal 31 Januari 2022 atas hasil PCR di Labkesda. Oke, baik. Terus setelah Ibu dinyatakan positif tuh langkah apa yang Ibu lakukan? Langkah yang saya lakukan, saya mencari informasi dulu apa yang valid ya, tentunya bertanya dengan teman-teman ya dari nakes, dokter-dokter teman saya, terus pihak keluarga, mengumpulkan beberapa yang harus beberapa informasi yang valid yang harus saya lakukan. Dari informasi tersebut saya berinisiatif berangkat ke RSUD pada saat itu, karena usia saya kan 45 up ya. 45 up. Masih muda Bu. Dan kemudian saya juga bergejala Mbak. Oh gitu, gejalanya apa aja Bu? Demam, pada saat itu demam, terus keseluruhan tubuh saya tuh ngilu. Terus yang paling khas ya katanya itu kan tenggorokan saya itu sakit, ngeremet gitu. Nah itu ya saya ke RSUD pada saat itu. Ke RSUD-nya itu sendiri atau sama siapa Bu? Pada saat itu sama suami. Karena suami itu kayaknya dia juga berpikir dia positif katanya, karena dia juga punya gejala gitu ya, saya sama gitu. Ternyata pas diperiksa di RSUD malah alhamdulillah suami saya negatif. Itu kemarin Ibu tesnya swab PCR atau antigen Ibu? PCR ya. Hasilnya berapa lama Bu? Hasilnya cepet. Jadi kita sore jam 4 ditemani oleh teman ya pada saat itu, terpisah tapi mobil. Kemudian hasilnya itu jam 7:30 malam ya, karena dia TCM waktu itu. Cepat juga ya Bu hasilnya. Bu Nadel, terus gimana ya Bu ya, Ibu bisa akhirnya isolasinya di isolasi terpusat di PSC? Jadi saya sebelum itu tuh udah dapat flyernya. Jadi ternyata ada flyer gitu ya. Saya lihat ada informasi di situ, saya menghubungi hotline. Hotline-nya terus menghubungi, diberitahukan syarat-syaratnya apa saja gitu ya. Terus ya saya penuhi, diantaranya KTP, terus surat keterangan bekerja di Depok gitu ya. Terus kemudian rujukan dari rumah sakit atau dari puskesmas yang merujuk gitu. Hasil swabnya dilampirkan juga. Kemudian nanti datang ke sana, nanti diperiksa gula darahnya seperti itu. Sampai saya ikuti semua persyaratannya dan dianggap memenuhi, akhirnya saya dapat informasi dari WhatsApp bahwa saya diterima gitu. Menjadi pasien di sana. Saya tanyakan juga ada biayanya nggak? Iya, berbayar nggak Bu nih, penasaran penasaran kan? Iya. Ternyata nggak. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu ditanggung oleh pemerintah Kota Depok. Luar biasa. Saya pikir ada nih. Karena pelayanannya udah luar biasa. Bahkan laundry kita juga, baju itu di laundry gratis gitu. Jadi itu yang membuat saya, waduh, amazing juga nih pelayanannya gitu ya. Seperti itu Mbak Dinda.
Yang mengantar Ibu ke tempat isolasi terpusat itu siapa, Bu? Difasilitasi oleh RSUD pada saat itu dengan ambulans ya, Bu ya. Oke, kalau di isolasi terpusat kemarin di PSJ itu berapa lama, Bu, isolasinya? Totalnya itu 9 hari. Karena kan saya positif tanggal 31. Saya check-in, periksa itu kan tanggal 1. Nah, jadi 9 hari. Tetapi untuk hitungan masa pantaunya pas 10 hari. 10 hari ya, sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Oke. Apa aja, Bu, yang dilakukan Ibu di tempat isolasi terpusat tersebut? Banyak hal. Saya banyak hal ya. Banyak ya. Tetapi ya saya melihat program-program yang di sana sudah mengguidance kita itu dengan baik. Artinya saya berpikir itu akan boring gitu. Ternyata enggak, Mbak Dinda. Banyak aktivitas banyak ya, Bu, ya? Aktivitas. Apa aja, Bu? Dari awal bangun tidur ya, misalnya ya, setelah kewajiban kita sebagai umat muslim misalnya sholat ya, terus kita udah dijadwalkan untuk TTV katanya. Saya kan bukan orang kesehatan ya, TTV itu apa ya, 3 huruf TTV. Ternyata ini mengecek TTV, mengecek tanda-tanda vital. Nah, di sana ya kita dicek saturasi, kemudian tekanan darah, kemudian ditanyakan apa saja keluhan seperti itu. Itu kemudian kita disiapkan makanannya enak loh, Mbak. Jadi betah ya, Bu? Jadi betah. Kemudian digiring habis itu untuk aktivitas berjemur. Gitu. Berjemur, cari matahari kan, karena di tempat isoter itu di HPSJ itu sirkulasi kamarnya itu bagus. Bagus ya, Bu. Ada pintu depan, ada pintu keluar terbuka gitu, sehingga inilah cocok lah untuk cepat kita healing gitu ya. Cepat sembuh ya, cepat Bu, sembuh. Ya, di sana juga kita disiapkan seminggu 2 kali ya, Mbak, fasilitas senam. Kita disiapkan instruktur, terus senam bersama dengan penekanan ya, artinya yang sesuai dengan pasien COVID. Jadi terutama untuk melatih pernapasan. Betul sekali. Ya, saya pun melatih pernapasan saya dengan sungguh-sungguh pada saat itu ya. Karena ini tidak terjadi di dunia normal saya di dalam rumah. Seperti itu, Mbak. Jadi pelayanannya cukup bagus ya, Bu ya, kalau di sana ya. Kalau dibilang cukup, jangan cukup, Mbak. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Makanannya itu saya lihat setelah saya tanyakan gitu ya, makanannya ini kok ini, kata nakesnya itu udah dikonsultasikan dengan tim gizi kami ya. Jadi ternyata di Depok sangat aware ya, dinas kesehatan itu mempersiapkan ahli gizinya untuk bikin WhatsApp grup katanya. Di dalam itu ada chef adanya, jadi dipandu setiap komplain dari itu ditampung. Insya Allah makanan di situ udah saya nggak ragu-ragu, saya makan aja gitu. Seperti itulah. Luar biasa pelayanannya, luar biasa, memuaskan ya. Luar biasa. Ditambah lagi kita tiap Sabtu itu kita dikasih fasilitas Zoom meeting dengan saya kebagian 2 minggu, Mbak, dua kali Sabtu. Sekali Sabtu kali itu, 1 kalinya di PSJ, 1 kalinya di rumah. Dikasih link Zoom kan. Itu alhamdulillah pemimpin kota Depok Bapak concern menyapa dan menyemangati. Seperti itu. Pasien-pasien COVID ya, Bu ya. Jadi semangat, makanya cepat sembuh ya. Semangat karena beliau juga bercerita tentang pengalamannya. Pengalamannya dan nasihat-nasihatnya sebagai seorang kiai ya. Spiritualnya juga kita dapat. Seperti itu, Mbak. Luar biasa ya, Bu ya. Pemerintah Kota Depok menyiapkan dengan sangat baik ya, Bu ya, untuk pasien-pasien COVID. Yakin saya. Baik, Bu Ade. Kalau untuk obat-obatan lengkap ya, Bu ya, di sana ya? Lengkap. Jadi begini, kalau saya jujur saja, waktu saya di Vaskes pertama itu, maksudnya di RSUD, saya sudah dibekali
oleh dokter yang merujuk. Namun yang saya lihat dengan pasien lain yang tidak mendapatkan obat itu bisa meminta setelah dikonsulkan dengan dokter yang ada. Jadi entah batuk, entah mungkin pilek atau pusing, nanti nakesnya akan mengkonsulkan dokter dan diberikan obat sesuai dengan kebutuhan. Ya? Iya betul. Kalau ada gejala sesak napas nggak Bu Ibu pada waktu di isolasi? Alhamdulillah tidak. Tetapi saturasi saya sempat turun. Oh gitu. Lalu nakesnya ngirim di WhatsApp grup tuh, di WhatsApp bukan grup, di WhatsApp saya, Bu ini untuk meningkatkan saturasi. Wah seharian saya berlatih tuh. Gitu. proning saya baru tahu itu proning itu. Terus saya berlatih menarik napas sedalam, namanya alhamdulillah saturasi saya naik lagi ya Bu. Naik lagi alhamdulillah. Dan itu setiap hari saya praktekkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi gercep ya Bu ya pelayanannya ya Bu ya. Pelayanannya gercep. Jadi saya bilang wah ini nanti saya malah akhirnya gini. Setelah pulang ke rumah, itu semua saya sadur menjadi sebuah kebiasaan aja gitu. Menjadi sebuah kebiasaan pulang ke rumah, hal seperti itu saya terapkan kan. Nggak boleh membuka masker walaupun teman sekamarnya sama-sama COVID nih gitu kan. Nah di rumah kepada anak-anak saya semuanya begitu datang saya, walaupun saya maminya datang, mami datang semua nganggap saya kayak penjahat. Tapi itu yang saya suka. Iya. Jadi wah mami sampai sekarang kalau mau berpapasan sama saya semua memakai masker ya, walaupun udah sehat ya Bu ya. Walaupun udah sehat ya, saya anggap aja saya COVID aja lah selamanya karena itu menjaga ternyata. Ya betul sekali ya, luar biasa ya. Jadi pola hidup sehatnya ya Bu ya diterapkan ke rumah ya. Betul. Jadi kalau keluarga gimana Bu? Ada yang positif juga kah? Iya ada itu si adik yang nomor yang bungsu itu positif juga. Walaupun saya jarang interaksi sama dia ya, tapi mungkin imunnya lemah atau apa dia. Cuman dia OTG. Jadi dia ketahuan setelah nggak ada. Jadi dia ketahuan setelah kontak erat itu kan diperiksa ternyata dia positif. Nah, tapi dia tadinya saya mau tarik juga ke isoter ya. Tetapi dia lebih memilih lebih nyaman di rumah di kamarnya sendiri. Di lantai atas dia sendiri. Sendiri ya. Iya seperti di kamar itu. Sendiri ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat juga Bu anaknya. Alhamdulillah dia dari awal sih memang nggak ada apa-apa. Gejala ya Bu. Tapi hasil terakhir kemarin hasil antigennya sudah negatif. Alhamdulillah. Berarti Ibu baru ya ini ya selesai isolasi terpusat ya Bu ya? Baru ya. Dihitung baru. Saya juga baru aktif kerja kan hari Senin ya kemarin ya. Iya. Jadi, ya begitulah. Sudah merasa sehat sekali ya sekarang ya Bu ya? Ya langsung cun. Jadi kalau selesai isolasi terpusat itu di rumah isolasi mandiri lagi atau langsung kerja gimana Bu? Kalau saya kan ngikutin aja alur atau ini dari pemerintah gitu ya. Setelah 10 hari masa pantau, jika memang masih ada gejala walaupun sedikit gitu, kita teruskan ambil 3 sampai 4 hari ya. Kemudian saya ngambil 4 hari, saya paskan karena ada Sabtu Minggu ya. Nah terakhir itu saya agak ada rasa pusing, terus ini saya lihat masih belum begitu normal. Tensinya gitu. Agak ini nih ternyata agak sulit nurunkan itu walaupun enggak pernah makan garam. Tapi terkontrol ya Bu ya, terkontrol minum obat ya. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan selama menjalani isolasi terpusat Bu? Alhamdulillah saya selama menjalani isolasi di sana rasa kesehatan saya itu dipantau dengan baik oleh nakes yang disediakan oleh pemerintah Kota Depok. Yaitu setiap 1 hari itu 2 kali, jam 6:30 sampai jam 8 itu pemeriksaan TTV yang pertama. Rutin ya Bu ya setiap hari rutin. Kemudian sore itu jam
14 sampai jam 18 itu juga ada pemeriksaan yang sama ya Bu? TTV ya, yang sama. Nah di antara waktu tersebut kan kita tidak bertemu ya dengan nakes, kita dimasukkan dalam satu grup WhatsApp. Itu nakes ada di situ, kemudian seluruh pasien. Nah di situ macam-macam tuh. Ada yang bilang saya batuk katanya, saya pilek. Oh ya nanti ya gimana, ini kok saya rasa pusing ya, ini obatnya ada nggak, gitu. Nah nanti pada saat udah dikonsulkan dengan dokter ya kan, masing-masing ada riwayatnya, terus baru dikirim obatnya gitu. Langsung diinformasikan obat boleh diambil ya gitu, obat boleh diambil ya gitu. Disediakan di depan pintu gitu Bu? Enggak, kan dia pas jalan pas jam pemantauan lagi besoknya tuh pagi, misalnya keluhannya sore ya, udah enggak pemeriksaan TTV lagi atau malam, besok paginya udah ada obatnya tersedia. Obatnya tersedia karena kan memang ada kayak katanya ada stok obat juga di sana tuh, seperti itu. Nah setelah Ibu pulang dari isolasi terpusat di PSJ itu bagaimana reaksi keluarga dan warga sekitar? Kalau untuk keluarga kan ya karena mungkin sudah teredukasi dengan baik, ya enggak, ya mereka hanya ini ya, maksudnya ya mami udah sembuh tapi ya tetap harus prokesnya dijalankan harus ya, Bu? prosesnya dijalankan prokes. Nah kalau tetangga ya kan karena sekarang saya menjaga diri jadi nggak banyak ngobrol, cuma ya mereka ini aja belum berani juga ke rumah gitu, tapi ya nggak apa-apa karena zaman sekarang lagi ini kita juga waspada semua. Iya, jarang keluar rumah juga ya Bu ya, kalau nggak penting. Tidak penting nggak ada. Seperti itu. Baik, kalau misalnya dukungan keluarga itu bagaimana Bu dengan Ibu selama Ibu isolasi terpusat dan isolasi mandiri? Ya, alhamdulillah mereka semua sangat mensupport. Kalau dilihat kan ada jadwal fit call gitu ya. Terus apa-apa saja yang saya butuhkan dikirimkan ke mana? Ke tempat isoter. Banyak kan yang saya bawa, akhirnya pulang juga berjadwal tuh karena saya nggak mau vakum, sampai bunga-bunga pun saya minta bawakan karena biar saya sibuk aja, saya nyiram ya, Bu? Saya nyiram kembang. Seperti itu. Jadi ya mereka alhamdulillah mensupport lah semua. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dukungan keluarga itu kan penting ya Bu, nomor 1. Iya betul sekali. Seperti itu. Terakhir gimana nih Bu, pesan-pesan Ibu untuk warga masyarakat Kota Depok? Pesan-pesan saya untuk warga Kota Depok yang saya cintai ya. Yang pertama ya kita ini ya lagi-lagi ya tetap harus menjaga prokes. Betul sekali. Tetapi ya kita yang jika memang kita terkena gitu ya. Yang pertama itu jangan panik. Jangan panik, betul sekali. Kalau panik udah kayaknya buyar kita mau ngapa-ngapain gitu ya. Terus jangan juga meremehkan. Ya, nah betul. itu apa ya namanya harus kita jaga. Tetap prokes, jangan panik jika terkena. Terus hubungin lah seperti saya ya, saya mencontohkan fasilitas kesehatan terdekat yang akan membantu apapun yang menjadi kesulitan kita, seperti itu. Ya, betul. Nah, untuk pengelola isoter, saya mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua tetap mempertahankan kualitas pelayanan dan kalau bisa itu nanti dibuatlah buku saku digital itu. Jadi kita bisa men-share ini, bisa biar di rumah-rumah itu bisa menerapkan hal yang sama, disadur aja gitu. Jadi kayak kita mau jalan-jalan tuh Mbak Dinda, kan kita punya itinerary ya. Nah itu saya sarankan dibikin lah tuh itinerary. Itinerary 1 jadi sampai sudah ada panduannya ya Bu. Panduan berikut menunya itu ini aja. Itu saran saya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya teman-teman di ini. Baik. Kalau terakhir lagi Bu, kalau pesan-pesan Ibu untuk teman-teman yang masih isolasi di
isolasi terpusat ataupun isolasi mandiri? Ya. Tetap semangat karena insya Allah ini hanya bicara waktu. Betul, jika memang semua udah ditaati, ikuti aja guidance yang ada di tempat isoter tersebut, hanya bicara waktu 10 hari. Betul. Dan jangan pernah takut jika ada apa-apa, insya Allah nakesnya akan sigap nih, bisa diatasi ya. Iya. Apapun insya Allah akan diberikan pertolongan. Oke. Kemudian itu jika sudah berakhir, nggak sampai 10 hari sebenarnya kita udah ngerasa sehat. Sehat ya Bu ya. Bagaimana pikiran kita dan tetap positive thinking. Yes, betul seperti itulah Mbak Dinda. Luar biasa Bu Nadel. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Dinda. Bu Nadel. Iya. Luar biasa, semoga sehat selalu, Iya. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya robbal alamin. Nah, Bu, kita suarakan dulu jargonnya Info Podcast boleh ya Bu ya? Siap. Sama-sama ya Bu. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan penyintas COVID-19. Sekarang kita punya narasumber lagi. Beliau adalah koordinator seksi pelayanan kesehatan primer pada bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Assalamualaikum Dr. Mita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya Dok. Nah, bagaimana nih Dok panduan isolasi mandiri di rumah sesuai standar? Ya, yang pertama tentu pasien atau salah satu dari keluarga tersebut adalah sudah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Oke. Kemudian dilihat kondisi pasien tersebut, kemudian dilihat juga apakah bergejala, kemudian ada gejala sesak nafas dan sebagainya. Kemudian yang kedua dilihat kondisi rumahnya, dipastikan apakah bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah tersebut. Okay. Untuk bagi keluarga yang memang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah tersebut kurang lebih 10 hari, maka yang pertama adalah ditentukan dulu tempat isolasinya. Di kamar terpisah yang memiliki ventilasi yang baik, artinya jendela bisa dibuka. Kemudian ditentukan juga siapa keluarga di dalam rumah itu yang bisa nanti membantu untuk merawat. Tentu saja salah satu anggota keluarga yang merawat ini harus sehat dan tidak boleh sering kontak dengan pasien dunia luar, artinya tidak boleh sering keluar rumah ya. Kemudian semua orang yang ada di dalam rumah tersebut harus memakai masker, dan untuk melakukan pembersihan desinfeksi di rumah itu juga harus dilakukan secara rutin, misalnya handle pintu, kamar mandi yang sering dipegang, kemudian permukaan-permukaan yang sering disentuh pasien. Dan untuk hidangan makanan maupun baju yang digunakan itu harus dicuci secara terpisah, artinya tidak dicampur dengan keluarga yang ada. Nah, untuk pasien tersebut pun tidak boleh dikunjungi ya, atau menerima kunjungan dari tamu, karena memang harus ditempatkan di tempat yang terpisah dengan anggota tersebut. Nah, selain juga disiapkan tempat, juga dilakukan pemantauan apakah ada sakit dada, kemudian ada sesak napas dan sebagainya. Kemudian selain melakukan isolasi di rumah, keluarga tersebut juga bisa melaporkan kepada puskesmas yang terdekat untuk menyampaikan bahwa terkonfirmasi COVID-19. Setelah itu, puskesmas akan melakukan pemantauan dengan cara menghubungi keluarga pasien dan mengirimkan obat yang diperlukan. Mungkin itu kurang lebih Mbak Dinda. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan masyarakat untuk isolasi mandiri di rumah, bagaimana Dok? Apakah ada alternatif lain? Ya, pemerintah Kota Depok telah menyediakan tempat isolasi terpusat yang berada di pusat studi Jepang yang berlokasi di area Universitas Indonesia.
Di sana telah disiapkan kurang lebih 56 tempat tidur yang saat ini ketersediaannya di atas 90% ya. Jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian di tempat isolasi terpusat tersebut juga disediakan tenaga dokter yang melakukan konsultasi secara online, kemudian juga disediakan tenaga kesehatan yang bertugas 24 jam dalam 3 shift, sehingga kondisi pasien yang ada di tempat isolasi terpusat tersebut terpantau dalam 24 jam. Jadi syaratnya apa aja tuh dok untuk bisa isolasi terpusat di PSC? Ya, untuk syaratnya adalah warga Kota Depok yang memiliki KTP Kota Depok atau berdomisili di Kota Depok dengan diberikan surat keterangan domisili dari RT, RW atau lurah setempat, atau memang orang yang bekerja di wilayah Kota Depok dengan memberikan keterangan bekerja ya di Kota Depok. Kemudian memang terkonfirmasi COVID, kemudian tidak ada komorbid dan dapat melakukan aktivitas mandiri. Apabila ingin melakukan isolasi mandiri di tempat isolasi terpusat, maka dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dibuatkan rujukan dengan melakukan asesmen apakah memiliki komorbid dan sebagainya. Kami pun menyediakan hotline yang memang disediakan untuk sarana komunikasi dan informasi ya. Jadi apa saja sih yang harus diwaspadai bagi pasien yang isolasi mandiri di rumah? Yang harus diwaspadai adalah ketika memiliki komorbid. Jadi misalnya ada penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi, kemudian berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit jantung, memiliki penyakit diabetes, kemudian belum divaksin, kemudian penyakit ginjal. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian apabila memang memiliki alat pengukur saturasi oksigen, ini memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen 2 kali 1 hari dan menyampaikan hasilnya kepada petugas kesehatan di puskesmas yang memang setiap hari melakukan pemantauan. Apabila saturasi oksigen kurang dari 90%, maka sebaiknya langsung menghubungi tenaga kesehatan untuk pertolongan darurat. Kemudian untuk saturasi oksigen 90-94%, maka hubungi petugas kesehatan untuk mohon arahan lebih lanjut. Dan bila anak-anak ya khususnya yang oksigennya kurang dari 90% disertai dengan batuk, kesulitan bernafas, kemudian tidak bisa minum atau menyusui, kemudian lemas, lesu, ada penurunan kesadaran, mohon segera hubungi tenaga kesehatan untuk mencari pertolongan darurat. Baik dok, jadi dari data yang dihimpun oleh Satgas COVID Kota Depok per tanggal 16 Februari 2022 itu ada sekitar 31.091 kasus aktif. Artinya kan banyak banget nih dok ya masyarakat yang isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana sih dok panduannya dan tips-tipsnya untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri di rumah? Ya. Untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri di rumah, tentu saja yang pertama adalah menyiapkan tempat terpisah dari anggota keluarga lain, kemudian jangan panik, kemudian yang ketiga adalah menentukan siapa yang akan merawat pasien tersebut di rumah, dan pasien yang dirawat tersebut oleh orang yang memang benar-benar sehat dan tidak memiliki komorbid. Kemudian apabila memang terkonfirmasi COVID-19, maka dapat menghubungi puskesmas terdekat yang ada di wilayahnya. Untuk ketersediaan obat, nanti pun puskesmas juga akan menyiapkan dan nanti bisa diberikan obat untuk pasien yang ada atau sedang diisolasi di rumah. Untuk makanan dan baju yang dipakai oleh pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah sebaiknya juga dipisah dan dicuci,
dipisahkan dari anggota keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya ada pasien nih yang isolasi mandiri di rumah, jika mengalami perburukan, apa yang dilakukan, Dok? Apabila terjadi perburukan di rumah, maka keluarga pasien dapat menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk puskesmas dapat menghubungi nomor 24 jam ulangi. Oke. Apa Dok? Aku juga ngulang terus. Oke, Dokter Mita. Apabila ada perburukan di rumah, maka keluarga pasien dapat menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk puskesmas dapat dihubungi melalui nomor hotline pada puskesmas 24 jam atau dapat menghubungi PSC 119. Pemerintah Kota Depok telah menyediakan 2 layanan ambulans kegawat daruratan pada PSC 119, juga ambulans transport yang ada di seluruh puskesmas sekota Depok. Baik, Dokter Mita. Nah, untuk jangka waktu isolasi mandiri itu berapa lama sih, Dok? Untuk jangka waktu isolasi mandiri adalah selama 10 hari. Tetapi apabila masih ada gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, dan pilek, maka dapat ditambah selama 3 hari. Demikian Mbak Dinda. Oke, Dok. Jadi bagi pasien isolasi mandiri di rumah, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan, Dok? Untuk pasien yang sedang isolasi mandiri di rumah, maka dapat menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas untuk mendapatkan obat-obatan. Saat ini Kementerian Kesehatan juga telah memberikan layanan telemedicine dan penyediaan obat-obatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Baik, Dokter Mita, terima kasih banyak, luar biasa pesan-pesannya, informatif sekali. Nah, terakhir nih, Dok, ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Depok? Untuk masyarakat Kota Depok, jangan lupa 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan divaksin. Untuk mewujudkan kode hatiku, Kota Depok sehat, Indonesia kuat. Oke, Sobat Healthies, demikian bincang-bincang kita dengan para narasumber terkait serba-serbi isoter dan isolasi mandiri. Baik, sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk Sobat Healthies semua. COVID-19 masih mengintai. Varian Omikron tak terelakkan. Di tengah pandemi, janganlah lalai, tetap terapkan protokol kesehatan. Oke, Sobat Healthies, jangan lupa saksikan terus info podcast kolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Bye-bye. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?